Literasi hari ini bersama Ustadzah Sari. Misteri di Pasar Terapung, sebuah buku yang ditulis oleh Eva Y. Nukman dan ilustratornya dibuat oleh Ella Elviana. Assalamualaikum anak-anak hebatnya Ustadzah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya tetap dalam keadaan yang sehat dan bahagia, walaupun belajarnya masih dari rumah saja. Nah, untuk mengusir kebosanan kalian, kali ini Ustadzah akan kembali membacakan sebuah cerita untuk kalian. Jika sebelumnya Ustadzah pernah membacakan cerita dengan setting tempat di Sumatera dan juga di Papua, maka kali ini cerita yang akan Ustadzah bacakan untuk kalian berpindah mengambil setting tempat di Pulau Kalimantan. Di samping flora dan fauna yang eksotis, Pulau Kalimantan juga memiliki banyak sungai besar seperti Mahakam, Kapuas, dan Barito. Penduduk setempat sangat bergantung pada sungai. Mereka memanfaatkan sungai untuk sarana transportasi dan bahkan pasar. Pasar-pasar yang seperti ini biasa disebut dengan nama pasar terapung. Pembeli dan juga penjual mendayung jukungnya atau sampan ya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Menariknya, di sini masih berlaku sistem barter, yaitu barang ditukar dengan barang yang lainnya, bukan dengan uang. Apakah kalian sudah siap? Oke, bagaimana dengan kisahnya? Ke pasar, Mawi senang sekali. Kali ini Mawi tidak ikut berjualan. Jukungnya hanya berisi beberapa sisir pisang. Sekarang semakin banyak orang menggunakan uang. Tetapi cara lama, yaitu bertukar atau barter, masih dipakai. Untuk itulah pisang yang Mawi bawa. Terkadang si penjual terlalu sibuk. Mawi mengambil sendiri barang yang dia mau dan meletakkan pisang sebagai penukar. Oh, mengapa orang-orang itu kesal sekali? Mawi tidak mengerti. Ibu datang, meminta maaf dan memberikan pisang pengganti. Mawi juga meminta maaf, tetapi dia tidak merasa bersalah. Mawi berbalik dan berhenti. Jukungnya berayun-ayun mengikuti riak sungai. Dia mengamati orang-orang di sekitarnya. Siapakah yang telah mengambil barang-barang tadi tanpa permisi? Tetapi pandangannya sering terhalang. Jukung-jukung, hilir mudik silih berganti.
Maui menepi. Barangkali dari pinggir sungai penglihatannya akan lebih leluasa. Ada banyak jukung, ada banyak pedagang. Maui tetap tidak bisa mengamati semuanya. Apalagi jukung-jukung itu selalu bergerak. Dan rasanya tadi tumpukan jeruk di sebelah sana lebih tinggi. Ada lagi yang hilang. Ah, Akhirnya, mata Maui menangkap gerakan gesit di salah satu jukung. Maui bergegas mengejar jukung itu. Tidak mudah. Dia harus berkelit di antara jukung-jukung lainnya. Ayo, sebentar lagi. Tinggal dikit lagi. Aduh, gimana nih? Maui berhasil menyusul jukung yang membawa banyak keranjang bambu itu. Pemandangan di balik keranjang membuatnya tersentak. Berceritalah Pak Badu, pemilik jukung. Dia menemukan kedua anak orangutan itu saat mencari kayu bakar. Induk orangutan terluka parah, terkena jerat. Pak Badu tidak berhasil menyelamatkannya. Kedua anak orangutan itu masih terlalu kecil untuk hidup sendiri. Pak Badu tidak ingin pemburu menangkap mereka. Tetapi Pak Badu juga tidak tahu apa yang harus dilakukannya selain membawa mereka pulang. Maui tahu. Maui mengajak Pak Badu ke tempat penangkaran orangutan. Pusat penangkaran ini tempat yang cocok buat kedua anak orangutan itu. Di sini mereka dipelihara dan dilatih agar suatu saat nanti bisa kembali dilepas ke hutan. Akhirnya semua bisa bernafas lega. Pongo pygmaeus atau orangutan Kalimantan merupakan spesies asli Pulau Kalimantan. Sekarang orangutan terancam punah disebabkan perburuan dan berkurangnya habitat akibat deforestasi. Para pemburu menangkap orangutan dan menjualnya di pasar gelap. Untunglah saat ini di Kalimantan sudah banyak didirikan pusat rehabilitasi untuk menyelamatkan orangutan. Termasuk salah satu di antaranya adalah Taman Nasional Tanjung Puting. Nah, bagaimana dengan kisahnya? Semoga kisah yang Ustazah bacakan kali ini sama menariknya dengan kisah-kisah yang pernah Ustazah bacakan untuk kalian sebelumnya.